simak bersama supaya kita bisa lebih paham tentang isi dari teori ini. Pernahkah kalian melihat siswa yang merasa tidak bisa memahami pelajaran? Menurut Rogers, itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka kurang percaya diri dan dukungan dari lingkungan. Ia meyakini setiap manusia punya dorongan alami untuk belajar dan berkembang jika berada di lingkungan yang mendukung. Siapa sih Carl Rogers itu? Jadi, Carl Rogers ini adalah salah satu tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Ia menekankan bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Rogers ini menolak pandangan psikologi sebelumnya yang terlalu menekankan perilaku dan kontrol dari luar. Menurutnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, atau yang disebut self-discovered growth. Rogers berpendapat bahwa pendidikan seharusnya membantu individu memahami dirinya, bukan sekedar memaksa siswa menghafal pengetahuan. Belajar adalah proses yang alami, dan tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang membuat siswa merasa aman, diterima, dan bebas mengekspresikan diri. Dengan begitu, proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Rogers ini menjelaskan konsep self atau diri sebagai pusat dari kepribadian. Ada self-concept, yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bila pandangan diri sesuai dengan kenyataan, disebut kongruensi. Hasilnya positif dan percaya diri. Tapi jika tidak sesuai, disebut inkongruensi, yang bisa menimbulkan rasa cemas ataupun minder. Menurut Rogers, tujuan utama manusia adalah aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam konteks pendidikan, aktualisasi diri berarti membantu siswa mengenali potensi dan keunikan dirinya. Siswa belajar bukan karena paksaan, tapi karena ia ingin tumbuh dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Rogers menyebutkan 3 kondisi penting agar seorang bisa tumbuh positif. Pertama, menerima tanpa syarat, yaitu menerima siswa apa adanya tanpa perbandingan. Yang kedua, empati, kemampuan memahami perasaan siswa dengan tulus. Ketiga, keaslian, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam berinteraksi. Jika 3 hal ini ada di lingkungan belajar, siswa akan merasa lebih aman dan bebas mengekspresikan diri. Ketika teori Carl Rogers ini diterapkan, siswa akan mengalami perkembangan psikologi yang positif. Mereka lebih percaya diri, termotivasi diri dalam diri, dan berani mencoba hal baru. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih hangat, sehingga proses belajar berlangsung secara alami dan menyenangkan. Kesimpulannya yaitu, setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh positif. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga penerimaan dan pemahaman diri. Dukungan guru, orang tua, dan lingkungan itu sangat penting untuk mewujudkannya. Jadi, belajar menurut Rogers bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan memahami teori ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan sejati adalah proses kemanusiaan, membantu setiap individu untuk mencapai aktualisasi dirinya.